Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu Sabat pada pagi hari ini. Saya akan membacakan kata jemaat Minggu 10 April 2022. Segenap majelis GKI Jemaat Pundosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah Minggu Palma pada hari ini akan dilayani oleh saudari Anissa Gamli Indike dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Warta jemaat yang pertama, ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 17 atau 5 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Saudara Aris Dero, mahasiswa PPL Teologi UKSP, dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Kamis Putih. Dan pada ibadah ini akan dilayani pencawisan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Masih. Dimohon bagi warga jemaat yang hadir dalam ibadah Kamis Putih ini untuk memakai dress code warna putih atau terang. Mohon dukungan doa serta kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta jemaat yang kedua, ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 9 pagi bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Masih dan majelis jemaat. Untuk persembahan mirunggan perjamuan kudus, majelis telah menyediakan amplop khusus mirunggan perjamuan kudus. Amplop persembahan bisa diambil di meja amplop. Dimohon bagi warga jemaat yang hadir dalam ibadah Jumat Agung ini untuk memakai dress code warna hitam atau gelap. Bapak Ibu Saudara, kalau amplop kembali sudah diisi jangan dilem ya, nanti bisa digunakan lagi untuk perjamuan kudus yang akan datang. Mohon dukungan dari warga jemaat untuk hadir dalam ibadah perjamuan kudus dan Jumat Agung. Warta jemaat yang ketiga, ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 April 2022 pukul 17 atau 5 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Saudara Brady Happy Lestari Pari, mahasiswa PPL Teologi UKSP, dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Sabtu Sunyi. Untuk dress code bebas. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara warga jemaat semuanya. Warga jemaat yang keempat, ibadah raya Minggu Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 pagi bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Endang Setiomurti dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Paskah. Untuk dress code pada hari ini, warga jemaat dimohon untuk memakai baju adat budaya atau kebaya. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Demikian kata jemaat pada Minggu pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh mempersiapkan hati kita
masuk dalam ibadah Minggu Sabat pada pagi hari ini. Sungguh Engkau Maha Mulia ya Bapa, dan sungguh besar kuasa-Mu. Kasih-Mu begitu luar biasa pada kami semua, sehingga kami boleh menikmati hidup dan kehidupan di dalam hidup ini ya Bapa. Semua itu karena cinta dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami hadir di tempat ibadah ini bersama-sama ingin memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau menyucikan hati kami, pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu. Berkati kami semua ya Bapa di dalam ibadah pada pagi hari ini, seluruh jemaat-Mu dan seluruh yang melayani jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari tim musik, multimedia, seluruh majelis. Terlebih-lebih kepada saudara kami yang terkasih, Saudara Anissa, yang nanti akan memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau urapi dan Roh-Mu yang khusus, Engkau pimpin, Engkau sertai dalam memimpin jalannya ibadah pada pagi ini. Engkau berkati juga seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang beribadah di rumah. Kiranya mereka juga boleh bersama-sama dengan kami mendengarkan sabda firman-Mu, memuji nama-Mu, sehingga kami boleh merasakan damai dan suka. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami dalam bangkit berdiri, tidak akan memuliakan nama Tuhan dari KC 21 hari Minggu, hari yang mulia.
kita yang Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan persekutuan Roh Kudus menyertai jalannya ibadah ini. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Mari dengarkanlah sabdanya di minggu ini yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan akan menjadikan penjala manusia." Dalam respon sabda Tuhan yang kita akan dengarkan dan telah kita dengarkan secara bersama-sama ini, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 472. Haleluya, haleluya digantikan dengan kata Hosiana, Hosiana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Setelah kita mendengarkan hukum kasih yang telah Yesus ajarkan, mari bersama-sama kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan serta kita meminta pengampunan hanya melalui Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan kepala yang tertunduk, mengakui segala kesalahan dan dosa kami yang kami berbuat baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap sesama kami. Namun kami percaya saat kami datang kepadamu ada harapan janji-Mu yang sempurna untuk kami. Kami berdoa dan mengakui segala kesalahan kami. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau akan menjadikan kami semua sebagai pelayan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Setelah segala dosa dan pengakuan kita sudah mengungkapkan kepada Tuhan lewat doa tadi, mari kita bersama-sama mendengarkan kembali mengenai berita anugerah yang berasal dari Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes
menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Untuk merespon petunjuk hidup baru, mari bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan. Aku percaya pengakuan iman Rasul kita kepada Tuhan dengan menyanyi Jemaat nomor 280 ayat 1, 2, dan 3. Aku percaya. Aku
ayat 28 sampai dengan 40. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 40. Biarkanlah Alkitab kita terbuka, namun kita minta kekuatan dalam doa kepada Tuhan agar kita bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan kita yang akan kita bacakan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk kasih Tuhan yang senantiasa menyertai, yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Engkau bisa membuat kami memahami dan mengerti apa yang sebenarnya ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 40, dan pembacaan kita saat ini akan saya bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Befage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa setelah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-Mu." Itu jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan kehendaknya sesuai dengan firman-Nya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan membawa pergumulan pribadi kita, jemaat dan negara ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, penyayang dan paling sabar, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, saat ini kami datang di tempat ini dengan penuh rasa syukur dan bersukacita karena penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang selalu mengetahui setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami, yaitu untuk keluarga jemaat KJT Bundesari. Bersama ini Tuhan Yesus, Engkau berkati kami setiap dalam pekerjaan kami, dalam situasi pandemi saat ini. Kami tahu bahwa pada saat ini kami dalam keadaan yang sangat sulit, tapi kami percaya bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, kami menaruh semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mampu dan memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Bapa di surga, jangan lupa juga kami mau berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di KJT Bundesari. Tuhan berkati
agar mereka bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu menghargai dan menghormati Tuhan dan keluarganya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pendidikan yang saat ini mereka jalani, baik itu dari bangku SD, SMP, dan SMA, dan bahkan untuk mahasiswa yang dalam proses saat ini yang online. Tuhan Yesus berkati agar kami bisa mampu untuk menggapai cita-cita kami dan bisa membanggakan orang tua kami. Jangan lupa juga kami mau berdoa untuk pelayanan yang ada di GKJ Teguh-Sari. Bapa di surga, kami serahkan pelayanan yang ada di GKJ Teguh-Sari, mulai dari Ibu Pendeta Juniana Wangsing, yang dimana beliau sebagai yang ketua dalam gereja GKJ Teguh. Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi pelayanannya Engkau berkati, dan kami juga mau berdoa untuk setiap majelis. Biarlah tangan Tuhan menyertai pelayanannya yang ada di GKJ Teguh-Sari, kemudian keluarganya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati keluarganya agar ketika mereka selalu melakukan pelayanan bersama dengan Engkau, mereka percaya bahwa keluarga mereka selalu ada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang ada saat ini. Kami tahu dalam situasi pandemi saat ini kami dalam keadaan sulit, namun kami percaya ketika pemerintah yang Tuhan siapkan, yang Tuhan pakai, akan memberikan penanganan terbaik dalam menjalani pandemi saat ini. Kami percaya Tuhan, karena melalui pemerintahan Bapak Jokowi dan wakil dan jajaran-jajarannya, kami percaya Tuhan yang memegang kendali mereka agar mereka bisa memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah semua pergumulan dan kehidupan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengetahui satu persatu setiap pergumulan yang telah kami sampaikan. Bapa di surga, sebelum kami mengatakannya, Engkau yang lebih tahu. Oleh sebab itu kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan, sehingga dasar persembahan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 19 ayat 21 sampai ayat 21 yang berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sementara tempat persembahan dijalankan, kita menyanyi dalam Injilan nomor 439 ayat 1 sampai seterusnya sesuai dengan kebutuhannya, bila kepada keras melanda hidupnya. Bila putus asa dan lebih
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia Tuhan yang memperlengkapi kami untuk bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Sidang jemaat-Mu, kami mohon Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga mampu untuk mengelola persembahan yang kami kumpulkan berupa dana. Kami juga mempersembahkan hidup kami agar kami boleh melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini untuk menyatakan segala puji dan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami mulai sekarang, sehingga hidup kami berkenan bagi Tuhan, berkenan bagi semua orang, berkenan untuk melakukan yang terbaik untuk memperluas kerajaan surga melalui GKJTU dan bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan kesempatan Shalom. Hosana, diberkatilah bagi anak Daud, diberkatilah bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, tentunya ada sukacita di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun dalam situasi saat ini kita yakin, kita percaya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita di situasi pandemi saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau biasa kita sebut sebagai Minggu Palmarum. Pada minggu ini kita memperingati serta merayakan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem saat sebelum kematiannya. Ia memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Dan pada saat itu umat Tuhan pada saat itu menyambutnya dengan menghemparkan pakaian mereka yang tidak dipakai dan dedaunan yang di jalan yang akan dilewati Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama dengan tema kita saat ini yang telah diberikan oleh GKJTU Bendosari, yaitu melepaskan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dari tujuan hidup, karena memang pada dasarnya kita memiliki tujuan hidup. Apapun tujuan hidup yang kita inginkan adalah untuk kebahagiaan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan ini tentunya jika kita ingin memperolehnya, kita harus berupaya dengan mempunyai tanggung jawab untuk membahagiakan keluarga yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memiliki tujuan hidup berarti kita siap untuk mengikat diri kita dengan apa yang ada di dunia ini. Sama halnya dengan ketika seseorang ingin mempunyai keluarga yang bahagia, maka dia ingin berupaya untuk setiap anggota keluarganya mendapatkan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah hal ini salah? Tentunya hal ini tidaklah salah. Karena pada dasarnya memang kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dari tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu, ketika tujuan hidup itu menuju pada kebahagiaan, maka sulit bagi kita untuk melepaskan tujuan hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Lukas seperti pada pembacaan Alkitab kita ini, ia menjelaskan mengenai Yesus yang dieluk-elukan di Yerusalem. Injil Lukas ini
adalah seorang yang cakap, yang pandai, dan juga sekaligus merupakan seorang penulis yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara, Injil Lukas ini dia bukan berasal dari seorang yang Yahudi, tapi dia berasal dari orang yang bukan Yahudi. Bapak Ibu, sehingga kita bisa lihat dengan jelas bahwa Injil Lukas ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki komunitas Kristen tetapi bukan non-Yahudi. Dan Injil Lukas ini bertujuan untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan Sang Raja yang akan datang. Khusus pada pembacaan Alkitab kita, Injil Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40, Injil Lukas menjelaskannya dimulai dari peristiwa Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Ia menyuruh 2 orang muridnya untuk mendapati seekor keledai yang ada di desa tepat di depan mereka saat ia bersama murid-muridnya melakukan perjalanan. Nah, pada kisah ini semua kitab Injil yang ada di Alkitab kita masing-masing menceritakan sesuai dengan versi mereka masing-masing. Dan pada saat ini Injil Lukas lebih merujuk pada keledai, karena kita bisa lihat secara bersama-sama kata keledai di sini muncul sebanyak 6 kali, dan Yesus di sini memberikan penekanan mengenai keledai ini karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan orang Yahudi saat itu, di mana mereka percaya bahwa seorang raja dan Mesias yang akan datang, ia disertai dengan sebuah tanda, yaitu menunggangi seekor keledai. Seorang raja dan Mesias yang akan datang ke Yerusalem datang dengan mengendarai seekor keledai. Sehingga Injil Lukas sangat tertarik dengan keledai. Apa maksud dari keledai ini? Keledai sendiri pada zaman itu menjadi salah satu alat transportasi yang digunakan oleh bangsa Yahudi pada saat itu di kalangan rakyat biasa untuk melakukan suatu perjalanan. Kalau kita saat ini kan sudah melakukan suatu perjalanan yaitu dengan motor, mobil, berbeda dengan zaman Yahudi pada saat itu. Mereka menggunakan keledai, dan hewan ini mampu menampung banyak beban berat, serta ia bisa melakukan perjalanan kira-kira sekitar 30 km dalam sehari. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga tentunya timbul dalam pemikiran kita, ada apa dengan Yesus? Kenapa Yesus memilih keledai yang masih terikat? Dan di situ diberi keterangan bahwa keledai ini belum pernah ditunggangi. Hal ini berbanding terbalik. Kalau orang saat itu memakai keledai yang biasanya sudah terbiasa dipakai karena agar dia mampu melakukan perjalanan. Tapi melalui kisah yang kita baca bersama tadi, Yesus malah berbanding terbalik. Yesus malah mau keledai itu keledai yang belum pernah ditunggangi, keledai yang masih terikat. Sehingga Injil Lukas ternyata memberi 2 penekanan kepada kita. Yang pertama, jadikanlah diri kita sebagai kendaraan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara? Karena bisa kita lihat gambaran keledai ini diumpamakan seperti kita yang merupakan pengikut Kristus. Kita harusnya menjadi alat dan transportasi yang Yesus gunakan di dunia ini. Sehingga keledai yang merupakan gambaran ini
bisa kita gambarkan bahwa kita juga sebagai manusia yang pengikut Kristus harusnya menjadi keledai yang akan dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita harusnya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kabar shalom kepada sesama kita dan Injil sukacita kepada seluruh dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana cara kita menyampaikan hal ini? Yaitu contoh kecilnya, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus membantu sesama kita saat sesama kita ada dalam keadaan miskin atau ada dalam keadaan terkena musibah, kita harus menolong sesama kita. Yang kedua adalah janganlah kamu tertambat. Seringkali kita memang, Bapak Ibu saudara-saudara, selalu tertambat atau berarti terikat. Kita selalu terikat. Sehingga pada saat ini Injil Lukas mau menyampaikan kepada kita bahwa janganlah kamu tertambat, tetapi lepaskanlah itu untuk Tuhan. Karena ketika kita sudah terfokus dengan tujuan hidup kita, maka terkadang kita lupa dengan memberikan waktu kepada Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan memerlukan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, pada ayat 30 sampai dengan 35 ini, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke desa yang ada di depan mereka untuk mendapati seekor keledai muda yang terikat, belum pernah ditunggangi, belum pernah dipakai. Dan mereka disuruh untuk melepaskan keledai itu, dan jika ada yang bertanya, maka mereka harus menjawabnya dengan Tuhan memerlukannya. Hal ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita sebagai manusia. Kita sudah dari awal sudah memiliki keterikatan dengan dunia ini. Apalagi ketika tujuan hidup yang kita inginkan itu sudah memberikan kenyamanan dan kebahagiaan, maka terkadang kita sulit untuk melepaskan atau mengorbankan tujuan hidup yang telah terikat dengan dunia ini. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak salah. Mengapa saya katakan tidak salah? Karena ketika kita mempunyai tujuan hidup yang memperoleh kebahagiaan, tentunya kita pasti akan memberikan kebahagiaan itu terhadap sesama kita. Dan ini adalah salah satu bagaimana kita menyampaikan kabar baik. Namun hal ini akan menjadi salah ketika kita melupakan Tuhan dan terikat serta terfokus pada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ikatan yang kita bangun dengan dunia ini membuat kita lupa memberikan waktu untuk Tuhan, dan akhirnya kita tidak dapat melihat sebenarnya ada rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita yang lebih besar yang bisa kita terima ketika kita mempercayakan semua ikatan dan tujuan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga lepaskanlah ikatan itu dengan dunia ini dan berikan waktu kita untuk Tuhan, agar ketika Tuhan memerlukan kita sebagai sarana untuk memberitakan Injilnya di dunia ini, kita bisa dan siap melepaskan semuanya itu. Kita tidak berkata kita sibuk karena Tuhan memerlukan kita. Kita tidak bisa bilang, Tuhan, saya sedang sibuk, saya tidak mau, saya ini dan itu, kita tidak memberikan banyak alasan. Namun kita bisa dengan kerelaan hati kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang menarik yang menurut saya ilustrasi ini bisa saya berikan kepada Bapak Ibu karena sama dengan tema kita di minggu ini, yaitu melepaskan untuk Tuhan. Dan saya rasa ini bisa, menurut saya, bisa memberikan
pesan yang baik dan bisa kita tangkap secara bersama-sama. Bapak Ibu, ada pada beberapa hari yang lalu saya ketika sedang asik rebahan mager, saya tiba-tiba buka scroll TikTok. Ya, anak muda lah tahu, atau ibu-ibu juga kan pasti tahu kalau lagi scroll TikTok itu kan nanti ada video-video yang muncul kan. Nah, di video itu saya melihat satu video yang menurut saya ini sangat menarik. Video ini bercerita tentang seorang pendeta. Pendeta ini menceritakan tentang kesibukan yang dialami oleh anaknya. Padahal anaknya ini baru berusia 9 tahun. Dan anak ini sudah mulai dituntut dengan kegiatan yang begitu banyak, yang dimana anak ini memulai kegiatannya di pagi hari dengan sekolah, bangun pagi, siap-siap, terus sekolah pagi jam 7 sampai selesai itu jam 3 sore. Nah, setelah jam 3 sore ini, dia kemudian kembali melakukan les. Karena anak-anak kan kalau sudah dituntut oleh orang tuanya kan untuk belajar, kadang kan ada yang untuk anakku bisa jadi pintar, ya udah ini kamu harus ikut les ini. Nah, anak ini disuruh untuk mengikuti les. Dia mengikuti les secara terus menerus dan kegiatan ini dilakukannya secara terus menerus setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga anak ini tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang tuanya. Dan begitu juga orang tuanya. Ketika orang tuanya mau menyuruh, "Adek makan dulu," begitu ya. Anaknya ini, "Sebentar Pak, masih ada tugas yang harus diselesaikan." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sama dengan itu, karena kita yang terlalu sibuk, kita sebagai manusia yang terlalu sibuk dengan dunia ini, kita lupa dengan panggilan Tuhan. Tuhan ini digambarkan seperti orang tua yang kadang ketika anaknya sedang sibuk belajar begitu, "Makan dulu nak," begitu. Itu seperti itu digambarkan Tuhan, yang sebenarnya panggilan Tuhan itu seperti itu. Tapi karena kita yang terlalu fokus dengan tujuan hidup kita, kita lupa kalau Tuhan memerlukan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk melepaskan ikatan hidup kita dengan dunia ini dan jadilah kendaraan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita. Mari sambut Minggu Palmarum ini dengan menjadi sarana pelayanan Tuhan di muka bumi ini, agar hidup kita selalu memuliakan Tuhan di dalamnya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersatu teduh sejenak. Segala puji syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Bapa di surga. Pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami bisa diajarkan untuk melepaskan segala ikatan hidup yang menjadi tujuan hidup kita, dan kami mampu untuk menjadi sarana pelayanan-Mu di muka bumi ini. Ketika Engkau memerlukan kami, kami siap, dan kami mampu bahwa Engkau yang akan memakai kami untuk hidup dalam kehidupan ini dan menjalani setiap kehidupan kami dengan selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa, dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi
127 ayat 1 dan 2, Kusuka menuturkan. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dalam perlindungan kasih Tuhan, karena Allah yang mengerjakannya untukmu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sambutlah Dia, Sang Mesias yang membawa damai untuk kita semua, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sambut dalam tim jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku. Oh
Gusti Yesus berkati. Amin. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih untuk semua warga jemaat yang hari ini beribadah di gereja dan terkhusus untuk yang menyaksikan secara online. Kiranya di minggu malam ini Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua sehingga kita bisa dalam minggu depan bersama-sama menyaksikan pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya di dalam Paskah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.